Saya pantun dulu Bapak Ibu ya, sebelum salam. Pohon mangga, pohon kueni. Di tanah orang di tengah kebun. Sebelum dimulai acara ini, izinkan saya membacakan pantun. Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Palukas. Saya ucapkan salam, tolong dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SDN Duku 09 Pagi, Pak Anam Abdullah Hadi MM. Yang kami hormati Wakil Kepala SDN Duku 09 Pagi, Ibu Rini Setiawati SPD. Yang kami hormati Bapak Moderator dan Ibu narasumber pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak, Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan webinar Kombel episode 5 dengan judul implementasi HOT dalam pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Peserta Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara siang ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Semoga dengan membacaan basmalah tadi, acara kita dari awal hingga selesai bisa berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya Feni Agustiani selaku pembawa acara pada kegiatan Kombel episode 5 ini untuk membacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga adalah paparan dari narasumber kita hari ini, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup, dan tidak lupa dengan sesi dokumentasi. Memasuki acara selanjutnya, dan untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, tidak perlu terlama-lama, kita akan memasuki inti dari acara hari ini, yaitu pemaparan implementasi pembelajaran HOTS. Untuk itu, marilah sambut dengan hangat moderator dan narasumber kita pada siang hari ini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Penny selaku MC di acara siang hari ini. Izinkan saya mohon perkenalkan, nama saya Rahmat Santoso yang akan mengiringi atau mendampingi dari moderator kita selama 1 jam ke depan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Duku 09 Pagi, Bapak Anang Abdul Hadi. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Duku 09 Pagi, Ibu Rini Setiawati. Dan yang terhormat narasumber Ibu Vera Rahayu yang sebagai narasumber pada siang hari ini. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman sejawat saya, kami, yaitu Bapak Ibu Guru SDN Duku 09. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Izinkan saya membacakan CV atau profil dari ibu narasumber kita. Tadi saya naruh di mana catatannya? Oh, di sini. Bu itu senang sekali. Namanya Vera Rahayu. Di situ nggak ada ya, kita nggak bikin. Tanggal lahir, tempat lahir itu lahirnya di Bogor.
12 September 1994. Gak beda jauh dengan saya ya Bu Ibu. Terus kebetulan mengajar di SD Dukuh 09 Pagi itu kelas 4, tepatnya itu kelas 4B. Background pendidikan S1 PGSD UHAMKA itu tahun 2016. Status sebagai seorang istri dari suatu suami dan alhamdulillah sudah punya satu anak. Iya, satu suami ya. Oh, seorang suami. Oke, baik, tidak panjang kalam. Itu yang sudah saya perkenalkan narasumber kita yang cantik, baik hati, yang di siang hari ini akan memaparkan materi kita selama 1 jam ke depan. Para hadirin peserta pengibasan yang saya hormati, langsung saja intinya akan ada sesi tanya jawab nanti setelah paparan oleh narasumber kita, yaitu nanti 5 atau 2 ya. Kasih 2 sesi pertanyaan ya, 2 sesi pertanyaan, 2 pertanyaan, 1 sesi 1 pertanyaan. Oke, langsung saja kita berikan. Sebelum itu saya mau pantun dulu, tadi BMC mau pantun, saya nggak mau kalah. Jalan-jalan ke Mangga 2. Terima kasih. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Vera. Saya juga mau pantun ya dikit. Ikan sepat, ikan arowana. Kita paparannya dengan cepat, saya keburu lupa. Oke Bapak Ibu, selamat siang. Pak Ruben senang banget kayaknya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang HOTS dalam pembelajaran. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui ya, di sini sama-sama kita mengingat kembali atau belajar, karena di sini sebenarnya materinya saya yakin Bapak Ibu sudah familiar, bahkan sudah paham lah ya tentang HOTS. Oke, bisa kita mulai Bu Fer? Ya, tujuan kegiatan kita hari ini yaitu memahami apa itu HOTS. Yang kedua ini memahami proses atau konsep pembuatan soal HOTS. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Ya, walaupun kita sudah familiar, tapi ada lupa-lupa, makanya kita sama-sama kita ingat. Nah, sebelum kita agak masuk ke HOTS, di sini saya mau sedikit bertanya. Kira-kira Bapak Ibu sebagai profesional, tanggapan Bapak Ibu apa tentang pendidikan yang ada di Indonesia? Coba yang lebih expert, Bapak kepala sekolah atau Ibu ini, tanggapan tentang pendidikan kita bagaimana di Indonesia? Lihat wajah pendidikan kita, pendidikan Indonesia. Nah, problem apa yang ada di dalamnya? Coba kita langsung bahas aja Bu Fen, biar cepat. Nah, di sini ada problematika pendidikan nasional atau problematika yang ada di Indonesia ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemerataan, yang kedua kualitas atau mutu, yang ketiga efektivitas dan efisiensi, yang terakhir adalah relevansi. Jadi sebelum kita menuju ke pembahasan HOTS, kita sedikit remind tentang problematika pendidikan kita.
Nah, apa itu pemerataan? Yang pertama adalah sarana atau prasarana. Jadi, sarpras di Indonesia itu kan kurang merata ya Bapak Ibu, antara kota, desa itu sangat timpang. Yang kedua, kemampuan ekonomi masyarakat juga belum merata di Indonesia. Yang ketiga adalah guru. Di sini kuantitas ataupun kualitas juga belum merata di Indonesia. Oke, next, Bu Fen. Yang kedua adalah kualitas atau mutu. Yang pertama adalah proses pembelajaran, kinerja tentang guru ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir jumlah dan kualitas guru. Nah, ini tidak dapat kita pungkiri, memang ini harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kita sadar lah ya Bapak Ibu bagaimana kualitas kita sebagai guru antara di kota, di desa, dimanapun sebenarnya nggak pengaruh sih antara kota desa. Yang pengaruh adalah tingkat kesadaran bagaimana cara kita untuk meningkatkan pendidikan kita. Oke, yang ketiga adalah efektivitas dan efisiensi. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi pendidikan yang belum optimal. Dua, pengelolaan APBN atau APBD yang belum optimal. Yang ketiga, mutu SDM pengelola pendidikan. Ini kaitannya dengan pemerintahan ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan poin atau tugas kita banget. Jadi skip Bu Fen. Nah, yang terakhir ada relevansi, kalau nggak salah ya. Relevansi adalah kurangnya kesesuaian dengan masyarakat dan potensi daerah. Jadi antara pemerintah dan daerah itu belum sinkron, banyak lah yang miss gitu ya. Jadi belum relevan, sehingga kecakapan hidup yang dihasilkan itu belum optimal di Indonesia. Seperti itu adalah 4 poin problematika pendidikan yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah tingkat nasional. Jadi ini bukan poin kita sebagai guru. Ini berat lah untuk biar pejabat pemerintah aja yang bekerja. Nah, ini adalah tugas kita bagaimana dalam tatanan mikro yang lebih kecil ya, atau tugas kita sebagai guru. Ya, Bu Fen. Nah, yaitu mempersiapkan peserta didik. Nah, dengan keterampilan abad 21 Bapak Ibu. Abad 21 itu apa keterampilannya? Yang pertama ada keterampilan literasi, yaitu mencakup kecakapan teks membaca atau numerasi, kecakapan tentang angka dan simbol ya, kemudian karakter, sikap, dan kompetensi adalah gabungan dari seluruhnya. Nah, ini adalah keterampilan yang harus kita tanamkan sejak ini Bapak Ibu, karena ini kemarin adalah penataran atau papan buat kelas 1. Jadi bagaimana nih mulai dari kelas 1 ditanamkan pembelajaran HOTS ini, supaya nanti ketika kelas 5 dia ANBK dia udah terbiasa. Seperti itu tujuan awalnya. Oke, nah di sini ada 4C. 4C itu yang pertama adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Kedua ada critical thinking dan problem solving, artinya berpikir kritis dan pemecahan masalah. Communication, berkomunikasi dan kolaboratif.